adik-adik, selamat sore. Wah, Mbak Oki mau menyapa dulu ya ini ya buat adik-adik yang sudah siap sekolah minggu. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Ya, angkat tangannya yang sudah siap. Kalau gitu jawab dengan sekuat tenaga ya. Shalom adik-adik. Sip berarti ya, sudah siap semuanya sekolah minggu. Sekarang yang sudah siap sekolah minggu Mbak Oki mau ajak bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri dulu yuk. Itu adiknya atau kakak yuk diajak berdiri. Oke sudah siap ya. Sebelum kita mau puji Tuhan biar lebih semangat lagi. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Kita mau tepuk Yesus dulu. Masih ingat kan? Masih bisa kan? Ingat ya tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Tadi ada yang telat, sekarang jangan telat ya. Tadi ada yang belum ikut, sekarang harus ikut. Siap ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Iya, sip sekarang sudah semangat semua. Mbak Oki mau tanya, siapa yang hari ini seneng? Siapa yang hari ini bersuka cita? Ada yang sedih? Ada yang sedih? Ya itu ada yang senang, ada yang sedih. Nah sekarang kita mau puji Tuhan bersama-sama. Biar yang bersuka cita lebih bersuka cita lagi. Yang sedih biar dihibur Tuhan. Oke sekarang kita mau puji Tuhan dulu. Adalah sukacita. Bisa ya? Bisa ya? Siap ya? Nanti sambil tepuk tangan. Boleh sambil tepuk tangan. Oke yuk kita pujikan. Memuji Tuhan, biar yang bersuka cita lebih bersuka cita, yang sedih dihibur Tuhan. Nah, hari ini kita harus semakin bersuka cita. Kenapa? Karena berkat Tuhan banyak sekali ya di kehidupan kita. Siapa yang hari ini sudah makan? Sudah makan berapa kali? Makanan itu juga berkat Tuhan ya. Yang bajunya sudah wangi, harum, sudah disetrika, sudah dicucikan mama atau ibu. Itu juga berkat. Nah karena kita diberkati terus sama Tuhan dari bangun pagi, masih bisa bangun, masih bisa nafas, sampai nanti tidur juga diberkati Tuhan, kita mau puji Tuhan lagi. Kalau kali ini harus pakai gaya ya, adik-adik pasti sudah bisa semua. Gampang kok lagunya, aku diberkati, bisa kan? Siap? Pakai gaya ya, pakai gaya. Oke Mas Hari, ayo.
atau sudah capek? Kita mau puji Tuhan lagi ya, biar sehat, biar semangat gitu ya, biar nanti kalau mendengarkan firman nggak ngantuk gitu ya. Kita mau puji Tuhan lagi, kita mau bergerak lagi. Sekarang kita mau puji Tuhan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, bisa ya? Ini juga harus pakai gaya ya, ajak kakak, adik atau temen yang sekolah minggu bareng bergaya bareng. Papa, mama juga boleh diajak. Siap ya, tanganku ke depan gitu ya. Nanti anggota tubuh apa aja nanti tunggu instruksinya Mbak Oki ya, habis tangan apa, habis itu apa gitu ya. Siap ya, Mas Hari. Ya. Oke, baik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang boleh duduk lagi, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau siapkan ya hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bu Guru yang cantik banget nanti ya. Sekarang kita siapkan dulu, biar atur nafas dulu gitu ya, biar nggak ngos-ngosan. Sekarang kita sambil mempersiapkan hati kita mau pujikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bisa ya? Saya adik-adik, yuk sambil kita duduk manis, siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk Mas Hari silahkan. Firman
mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami semua, sehingga sore hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam memuji nama Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya kami nanti juga bisa mengambil pelajaran dan menerapkan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Oke, nah sekarang adik-adik duduk manis, siap-siap ya mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau begitu kita panggil aja ya bareng-bareng. Bu Endah gitu ya, bareng-bareng ya. Yang keras supaya Bu Endahnya mau keluar, kalau enggak nanti enggak mau keluar. Enggak mau firman nanti ya, kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Bu Endah. Belum keluar, belum dengar, berarti kurang keras adik-adik. Sekali lagi ya yang keras, oke siap ya. 1, 2, 3, Bu Endah. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Lama loh ya, sekitar 6 bulan kita tinggal di rumah, tidak sekolah minggu, bersama-sama di tempat sekolah minggu kita. Kangen pastinya, tapi kita juga harus tetap disiplin dalam memperhatikan perintah dari pemerintahan bahwa kita harus social distancing, oke? Kita mau mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab, keren ceritanya, tentang seorang raja dan seorang ratu. Kira-kira siapa rajanya, siapa ya ratunya? Sudah siap semuanya? Oke, kita mau buka Alkitab kita, bawa Alkitab semuanya kan? Oke, siapkan Alkitabnya. Kita mau membukanya dari Perjanjian Lama. Di mana ya Perjanjian Lamanya? Kita mau buka dari 1 Raja-Raja 21, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Wah, banyak sekali ya, satu perikop. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Ceritanya tentang apa ya? Kok banyak sekali? Oke, kalian nanti akan bisa membacanya setelah aku ceritakan. Nanti kalian cross check dalam Alkitab, ceritanya itu pasti keren sekali. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai baik-baik dengarkannya. Oke, judul sore ini adalah Raja Ahab yang egois dan Isabel Ratu yang jahat. Siapa tadi raja yang egois? Betul, Raja Ahab. Kemudian ratu yang jahat tadi siapa? Isabel, betul Isabel. Kenapa mereka egois? Kenapa mereka jahat? Kita mulai. Pada suatu pagi ada suara. Seorang laki-laki yang berwibawa keluar dari istananya. Wah, segar sekali udara pagi ini. Dia seorang raja Samaria. Siapa tadi namanya? Betul, Ahab. Dia sedang keluar istananya, menikmati udara pagi yang cerah. Tiba-tiba matanya terbelalak, dia terkejut. Hah? Ada kebun anggur yang sangat-sangat lebat di sebelah istanaku. Kok aku baru tahu ya? Ada kebun anggur yang sangat lebat di sebelah istanaku. Kira-kira siapa yang mempunyainya? Aku akan mencari tahunya. Kemudian aku akan menjadikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Yeay, pasti aku akan senang sekali. Nah, lihat tuh, kebun anggurnya di sebelah istana. Anggurnya besar-besar, tumbuh dengan subur. Lalu adik-adik, si Raja Ahab ini mencari tahu siapa pemilik kebun anggur itu.
Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Siapa ya? Siapa kira-kira adik-adik? Namanya adalah Nabot. Siapa namanya? Ya betul, Nabot. Raja Ahab gembira. Oh ternyata yang memiliki kebun anggur itu si Nabot orang Israel. Oke lah, aku akan ketemu sama dia. Aku mau bilang sama dia. Nah tuh lihat, ada Nabot sedang di kebun anggurnya. Akhirnya pergilah Raja Ahab menemui Nabot. Kemudian Raja Ahab berkata, "Hei Nabot orang Israel, telah ku ketahui bahwa di sebelah istanaku ternyata terbentang kebun anggurmu." Sahut Nabot, "Iya benar tuanku, betul sekali tuanku raja." Kemudian Raja Ahab berkata, "Oke, jadi akan kuberikan kau penawaran, hei Nabot." "Penawaran apa ya tuanku raja?" kata si Nabot. Mereka bercakap-cakap di istana, kemudian Nabot di kebun anggurnya. "Berikanlah kebun anggurmu itu padaku, sebab aku akan menjadikannya kebun sayur. Karena menurutku letak kebun anggurmu itu strategis, berada di sebelah istanaku. Dan sebagai gantinya kau akan kuberikan kebun anggur yang lebih bagus lagi, tapi di tempat lain. Bagaimana?" Aku tahu. Atau aku akan mengganti kebun anggurmu dengan sejumlah uang yang banyak. Aku akan membelinya Nabot. Bagaimana? Bagaimana menurut pendapatmu Nabot? Kata si Raja Ahab. Kemudian si Nabot dengan perasaan yang sangat-sangat sedih mengatakan, "Oh tuanku raja, kiranya dijauhkan daripadaku pikiran untuk memberikan bahkan menjual kebun anggurku ini kepadamu. Sebab kebun anggur ini pemberian atau warisan dari kakek nenekku." Lalu Raja Ahab langsung sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia marah. Dia pulang ke istananya sambil menghentak-hentakkan kakinya. Lihat. Dia pulang ke istananya, masuk ke kamar dengan perasaan yang sangat-sangat marah. Kemudian dia menutup pintu kamarnya. Dia benar-benar tidak mau memberikan kebun anggur itu. Apa ya yang harus kulakukan? Kemudian Raja Ahab marah. Dia menelungkupkan badannya di kasur. Dia begitu kesal mengingat perkataan si Nabot. Sungguh-sungguh dia tidak mau memberikan kebun anggur. Bahkan aku membelinya dengan harga mahal. Kata si Raja Ahab. Kesel. Raja Ahab menuangkan kekesalannya dengan teriak-teriak, menghentak-hentakkan kaki. Kemudian dia tidak mau makan adik-adik. Dia marah di dalam kamarnya. Oke, kita lanjutkan. Tiba-tiba, tok, 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 tok. Siapa yang datang ya? Ternyata istrinya Ratu Isabel datang masuk ke dalam kamar itu. Tuh lihat, Ratu Isabel mendatangi Raja Ahab. "Kenapa suamiku, kau tampak marah sekali?" "Itu si Nabot tidak mau memberikan kebun anggurnya, bahkan aku mau membelinya, dia tidak mau melepaskannya." Kata Isabel, "Tenang saja suamiku, sebentar lagi kebun anggur itu akan menjadi milikmu. Tenang ya, tenang, sudah jangan marah lagi." Kemudian Isabel mempunyai rencana yang sangat-sangat jahat. Dia menulis surat, membuat surat yang palsu bahwa Nabot itu menghujat Allah. Tidak percaya dengan Allah dan nabi-nabinya. Dia tuliskan surat-surat itu dan dikirimkan kepada penguasa-penguasa di negeri itu.
Penguasa-penguasa di negeri itu membaca surat dari Isabel, semuanya marah. Kok bisa Nabot seperti ini? Kenapa dia tidak percaya sama Allah? Semua marah itu. Kemudian mereka termakan oleh fitnah dari Ratu Isabel. Mereka marah-marah, hei Nabot, kau beraninya ya tidak mempercayai Tuhan Allahmu. Kau menjadi pengkhianat. Semua seluruh kota marah dengan Nabot. Kemudian Nabot diusung keluar kota, kemudian dilempari batu sampai mati. Nabot mati, dilempar batu oleh penduduk kota. Kemudian Ratu Isabel kembali ke istana. Dia menemui Raja Ahab. Dengan senang hati dia memberikan kabar gembira. Hei tuanku, ambillah kebun anggur Nabot. Dia tidak akan lagi memprotes dirimu. Benarkah itu istriku? Benar, sudah, jangan marah lagi. Ya, Raja Ahab dengan senyumnya dia mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Terima kasih istriku Isabel. Sama-sama tuanku raja. Raja Ahab berlari ke kebun anggur Nabot. Dia senang sekali. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kenyataan. Dia ingin mengubah kebun anggur itu menjadi kebun sayur yang dia inginkan. Yeay, asik. Akhirnya aku mendapatkan keinginanku, kata Raja Ahab. Tapi tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah tidak benar. Dia memberitahukan bahwa Nabot mati di luar kota ini dengan dilempari batu oleh penduduk kota dan darahnya dijilat anjing. Dia juga bicara dengan Raja Ahab bahwa nanti kamu akan mati di tempat itu dan engkau akan dijilat anjing juga darahmu. Raja Ahab ketakutan. Dia mendengar itu, dia sangat-sangat takut. Dia sangat-sangat khawatir. Bagaimana ini? Dia sedih. Raja Ahab mengaku dosa. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Dia memakai baju berkabung. Kemudian dia puasa untuk mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya. Tuhan Allah, ampunilah segala dosaku. Dia memohon ampun akan hal itu. Tetapi berbeda dengan Ratu Isabel. Dia tidak mau mengakui dosanya. Dia tidak mau memohon ampun kepada Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah meminta Nabi Yehu untuk memberitakan bahwa Isabel pasti akan mati. Tahu enggak adik-adik bagaimana Isabel mati? Dia jatuh dari menara, didorong oleh pegawainya sendiri, kemudian dia jatuh mati, kemudian terkena kuda. Nah, adik-adik, kita sekarang tahu bahwa sifat mengingini milik orang lain, sifat iri, sifat ngambek, tidak disukai Tuhan. Tadi Raja Ahab, dia mengingini milik orang lain. Kemudian dia ngambek, gak mau makan, marah, menghentak-hentakkan kaki, cemberut. Tuhan tidak menyukainya. Apalagi Ratu Isabel, dia menghasut orang-orang dengan berita yang tidak benar. Dia merencanakan sesuatu yang jahat sampai membuat Nabot mati. Nah, ayo sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita berbuat yang lebih baik terhadap sesama kita, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada siapapun. Oke, setuju semuanya? Kita berjanji bahwa mulai hari ini kita akan menjadi lebih baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur
atas apa yang saat ini kami telah dengarkan melalui cerita Raja Ahab, Ratu Isabel, dan Nabot. Kami tahu Bapa bahwa kami harus lebih baik lagi. Kami akan menjauhi sifat iri, suka marah-marah, kemudian menjauhi sifat-sifat yang jahat. Jadikan kami anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan kepada kami dan kehidupan keluarga kami. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Bagus kan? Ingat ya adik-adik, jangan kayak Isabel sama jangan kayak raja siapa? Hayo raja siapa tadi? Ya, benar ya. Berarti adik-adik mendengarkan. Benar ya, jangan suka marah-marah dan jangan jahat gitu ya. Jangan iri hati. Oke, sekarang kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman dan cerita Alkitab yang begitu bagus. Sekarang kita mau persiapkan juga persembahan kita gitu ya. Kita mau bersyukur dengan memberi persembahan. Kita mau pujikan bersyukur. Bisa ya sambil persembahan. Oke, siap? Yuk Mas Hari. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu lagi. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita mau berdoa bersama-sama. Oke, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir dengan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu sore hari ini. Tuhan, kami meminta Roh Kudus supaya terus menolong kami, supaya kami bisa meneladani cerita Alkitab tadi Tuhan, supaya kami tidak iri hati, supaya kami tidak suka marah-marah, supaya kami tidak jahat sama orang lain. Roh Kudus, kami meminta Roh Kudus terus menolong kami dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Oke, jangan lewatkan ya sekolah minggu depan. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati.